Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 12 BDP Bisnis Daring Pemasaran. Yang kali pertama ini kalian sudah mulai mengikuti PJJ kembali karena kemarin-kemarin ini kalian sudah mengikuti prakrin di dunia usaha, dunia industri. Jadi sekarang kalian kembali lagi untuk menyimak dan mempelajari PJJ ini. Sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, kalian karena baru bergabung di pembelajaran jarak jauh ini untuk kelas 12 BDP, kalian lihat lagi review masalah materi-materi yang berkaitan dengan bisnis retail yang ada di YouTube. Karena selama ini Ibu memberikan materi di YouTube, kalian mungkin belum menyimak, belum mendengarkan pembahasan-pembahasan dalam materi bisnis retail yang ada di bab 1. Kalian bisa menyimak di bukunya seperti ini dan videonya ada di YouTube. Kalian tinggal lihat pembahasannya. Ibu sudah buat dari pertemuan pertama sampai yang saat ini. Jadi kalian lihat, simak, dengarkan apa yang dibahas dari bab 1 mulai awal dari sampai yang akhir ini. Ya, nanti jangan lupa kalian tulis di kolom komentar pada YouTube channelnya bahwa kalian itu hadir dalam mengikuti penjelasan di YouTube tersebut. Jadi jangan lupa kalian nanti di kolom komentarnya setelah kalian simak materinya kalian tulis hadir, itu menandakan bahwa kalian itu sudah absen pada saat mata pelajaran pengelolaan bisnis retail. Jadi kalian lihat dari pertama kali kalian nanti PKL Ibu sudah buat dari awal ya. Jadi nanti kalian tinggal review-review aja, lihat-lihat aja. Gitu. Nah sekarang ini Ibu lanjutkan di laporan keuangan atau kinerja usaha retail. Jadi kita sampai di laporan keuangan. Kemarin-kemarin pertemuan sebelumnya itu Ibu membahas masalah prosedur administrasi bisnis retail. Itu baru materi-materinya, arti bisnis itu apa, fungsi segala macamnya kalian tinggal lihat di YouTube dan sudah Ibu buat sebelum kalian masuk sekarang ini di program PJJ. Nah sekarang Ibu lanjutkan ya, sebelum Ibu lanjutkan materi di hari ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, yang pertama laporan keuangan kinerja usaha retail. Ya, kalian buka yang macam-macam laporan keuangan itu, kalian buka di halaman 15 ya, halaman 15. Halaman 15, kalian buka halaman 15, bukunya itu pengelolaan bisnis retail. Di sini ada laporan keuangan yang pertama neraca. Neraca ini ya, yang tercantum dalam neraca adalah jumlah kekayaan. Maksudnya kekayaan di sini harta kalian. Misal kalau kalian mau buka usaha itu kekayaannya apa aja. Misalkan ada gedungnya atau ada tempatnya atau ada furniturnya atau yang kita bisa disebut tuh bangku atau meja-mejanya gitu. Itu namanya harta kekayaan ya. Nah, terus ada apa lagi? Ada jumlah uang dan modal. Jadi yang termasuk dalam neraca itu ada aktiva dan pasiva. Aktiva itu berarti harta yang kalian miliki. Misalkan kayak tadi ada sewa gedung, ada misalkan furniture itu bangku, ada meja, itu namanya harta. Kalau misalkan kalian pakai mesin kasir berarti ada mesin-mesinnya, itu namanya aktiva, artinya harta. Kalau pasiva itu berarti yang termasuk dalam pasiva berarti adanya modal dan utang. Modal itu berarti modal yang kalian miliki atau kalian keluarkan untuk usaha itu. Dan kalau hutang itu klien atau kolega atau pelanggan yang berhutang dalam pembelian suatu barang yang kalian jual. Jadi di neraca ini ada dua bagian yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva itu harta yang kalian miliki berupa misalkan kalau kalian misalkan mau jual bakso itu berarti kan ada tempatnya ya. Nah itu tempatnya itu gedungnya atau tempat usahanya itu namanya aktiva. Ada kursi bangku, ada gerobak itu namanya aktiva. Tapi kalau pasiva dia lebih ke modal dan utang. Lalu ke laporan laba rugi di sini
ada penghasilan, maksudnya penghasilan yang didapat. Misalkan penghasilan per bulan berapa itu ya. Terus biaya ini maksudnya biaya pembuatan produk. Misalkan kayak tadi bakso, pembiayaannya tuh gimana? Misalkan biaya bahan bakunya dari yang belum jadi sampai yang sudah jadi. Nah, terus lalu nih ada laba bersih. Maksudnya laba bersih itu keuntungan bersihnya ya. Berarti di luar dari biaya kalian buat produk. Jadi laba bersihnya jadi misalkan sudah dipotong dari karyawan, gaji karyawan, sewa gedung atau sewa tempat. Jadi ini laba bersih ini keuntungan yang kalian terima bersih gitu. Itu berapa? Misalkan per bulannya, per tahunnya gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini ada modal kerja. Modal kerja itu ada 2, cara meningkatkan modal kerja dan cara menurunkan modal kerja. Jadi kalau misalkan kalian punya modal, ini tergantung kalian nih, mau ditingkatkan lagi modal kerjanya atau mau diturunkan. Dalam arti modalnya nih nanti kedepannya bisa naik atau bisa turun gitu kan. Nah, ini ada nih cara meningkatkan modal kerja. Yang pertama, melakukan kegiatan yang menguntungkan. Misalkan apa nih kegiatannya? Selain jual beli bakso tadi, misalkan apa? Kira-kira apa ya tambahannya kegiatan yang menguntungkan ya? Misalkan selain jual beli bakso, kira-kira nanti di counternya ini atau di tempatnya ini saya mau bikin misalkan tambahin misalkan mau jual pulsa gitu kan, pulsa online itu kan bisa tuh, bisa ibaratnya menguntungkan selain pendapatan dari bakso itu sendiri ya kan, itu kegiatan yang menguntungkan. Di sini ada menjual aktiva tetap, maksudnya menjual harta yang kita punya. Misal kita mau merubah tadinya misalkan gerobaknya kecil waktu kita membuka usaha, karena kita maju pesat nih, akhirnya mengganti nih gerobaknya dari yang kecil menjadi lebih besar. Nah, itu kita jual saja gerobak yang terdahulunya yang kecil. Jadi itu bisa menghasilkan nantinya pendapatan gitu, pendapatan tambahan. Jadi kan buat modal kerja bisa. Lalu yang ketiga, mencari pinjaman jangka panjang. Misal kalian kekurangan dana nih, kekurangan modal, kalian bisa cari investor, kerjasama gitu kan. Siapa nih yang mau invest, siapa nih yang mau uh, kerjasama untuk menanamkan modalnya, biar nanti kalian usahanya semakin berkembang gitu. Tapi kalau memang punya modal sendiri silahkan, tapi biasanya orang mencari investor. Terus menjual saham, maksudnya menjual saham itu biasanya orang kalau sudah meminjamkan dananya ke kita itu berarti dia punya saham ke kita, maksudnya punya andil, punya keuntungan di kita gitu kan. Nah, itu bisa nanti misalkan kamu udah bisa ibaratnya jual sendiri atau udah bisa punya modal sendiri, ya udah kita ganti saja apa yang dia pernah berikan ke kita, nanti kita ganti, jadi kita itu punya modal kita sendiri gitu kan. Awalnya di jangka panjang ini kalian minjem nih, misal kamu kekurangan modal, pinjem nih misalkan kemana, bisa ke bank, bisa ke perorangan. Nah, misalkan kalaupun ke perorangan kalian misalkan sudah tertutup aja hasilnya atau income-nya atau profitnya udah dapet aja, tinggal kalian ganti uang yang orang itu tanamkan ke kita, jadi kita jual sahamnya gitu, kita ganti dengan modal kita, jadi itu sepenuhnya punya kita gitu kan, nggak ada invest dari orang lain. Terus yang terakhir, cara menurunkan modal kerja. Misalkan mau diturunin nih modal kerjanya, misalkan gimana, menyerap rugi operasi. Misalkan operasi ini maksudnya operasionalnya ya, misalkan kayaknya kalau bakso nggak usah deh ada delivery segala, misalkan nggak usah, atau nggak usah lah ada karyawan yang bagian nganter, nggak usah, itu kan mengurang-ngurangi kan berarti modal kerja kan, jadi nggak usah. Kecuali buka usahanya pengiriman barang, itu pasti harus ada misalkan biaya operasional, misalkan kayak motor gitu kan, itu perlu. Tapi kalau misalkan tadi usahanya bakso, ya berarti tidak usah misalkan ada misalkan anggaran untuk kendaraan, itu nggak usah, karena kan biasanya orang langsung datang sendiri ke tempat bakso tersebut. Membeli aktiva tetap, membeli harta maksudnya itu kan, itu bisa cara menekan modal kerja ya. Jadi kalau kita beli lagi harta, misalkan mau ganti
bangkunya, yang tadi bangkunya itu misalkan di usaha bakso itu bangkunya dari plastik, mau dibikin misalkan kamu mau diganti dari lebih luas dari plastik, misalkan yang bentuknya dari kayu atau dari jati, nah itu kan harus membeli lagi. Nah itu bisa modal kerjanya jadi menurun kan. Ada lagi pembayaran kembali utang jangka panjang. Nah ini juga sama, karena mungkin ada klien yang mengambil bakso banyak untuk mungkin acara atau apa, tapi secara utang. Nah ini kalau pembayarannya nanti dipenuhi akan mengurangi atau menurunkan modal. Lalu ada pembelian kembali saham, gitu kan. Kalau tadi kan nih menjual saham, nih membeli. Kalau kamu membeli saham dari orang lain juga itu menurunkan modal kerja juga. Terakhir yaitu pembayaran pemegang saham, ya. Nah lanjut di sini laporan keuangan. Tadi kan ada tuh yang pertama kan di sini contohnya neraca ya. Nah di sini neraca nih contohnya ya. Nah ini contohnya misalkan aktiva, berarti aktiva ini kan apa? Aktiva ini berarti kekayaan ya. Misalkan kas, maksud kas ini nih kira-kira nih yang tersimpan ada uang tuh berapa? Misalkan di sini ada 10 juta. Nah, terus di sini ada piutang gitu kan. Piutang itu jadi misalkan kalian waktu membuka usaha hutang dengan orang lain gitu kan untuk memperoleh modal misalkan. Nah, ini ada 300 ribu gitu ya. Terus ada perlengkapan, misalkan perlengkapannya bisa dibilang ada bangku, ada gerobak, misal ini. Nah jumlahnya ini hartanya nih, harta kalian nih 11.800.000. Nah yang termasuk pasifa berarti hutang. Hutang itu maksudnya orang lain yang ke pihak kita gitu kan. Misalkan tadi ada yang mau ngambil bakso dalam jumlah yang besar tapi bayarnya mungkin dicicil atau tidak cash. Nah ini masuk ke sini misalkan 1,4, 1.400.000. Nah ini modal, maksudnya modal kalian tuh misalkan yang tadi awal nih ini modalnya misalkan 10 juta, tinggal 10 juta 400, udah nih jumlahnya. Jadi kayak gini, ini bentuk neraca. Pokoknya ini bentuk neraca seperti ini. Terus yang kedua laporan laba rugi ya kan. Di sini ada kan laporan laba rugi kan. Tuh laporan laba rugi. Ini contohnya. Ya. Ada penjualan bersih, ada harga pokok penjualan, ada laba kotor gitu ya, ada beban usaha, beban penjualan di sini, ada nanti ini semua bisa kita latihan ya secara personal. Ini baru Ibu kasih tahu bentuk-bentuk contohnya saja. Yang terakhir modal kerja. Nah, modal kerja di sini apa sih maksudnya? Modal kerja adalah dana jangka pendek yang digunakan untuk membiayai operasi semasa sesuatu perniagaan itu. Jadi modal itu dana jangka pendek. Kalau mau jangka panjangnya otomatis harus banyak dan memerlukan investor biasanya. Nah ini ya, modal kerja digunakan untuk membeli bahan-bahan mentah. Maksudnya bahan-bahan baku ya, membayar misalkan gaji dan upah karyawan, membiayai penjualan secara kredit, bla bla bla, itu modal kerja. Nah di sini ada modal kerja variabelnya. Maksud variabel itu bagian-bagian dalam modal kerja itu apa aja sih? Ada modal kerja musiman, misalkan modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena pengaruh fluktuasi musim. Misal kamu buka usaha penjualan jas hujan, misalkan jas hujan itu kan musiman kan. Kalau lagi musimnya hujan itu pasti produk kamu pasti laku. Tapi kalau misalkan lagi panas musimnya atau lagi tropis biasanya kurang diminati. Nah itu modal kerja musiman. Nah ini ada modal kerja siklus. Kalau siklus itu dia mengikuti alur. Kalau lagi ibaratnya masaknya lagi musimnya lagi bagus misalkan itu penjualannya bagus. Kalau lagi jelek atau buruk pasti akan jelek. Misalkan sini contohnya apa? Ada kan misalkan keadaan ekonomi. Di sini ada maksudnya itu mengikuti siklus ekonomi yang terjadi saat ini. Misalnya kayak sekarang nih lagi pandemi gini kan semua serba susah. Nah itu kira-kira kalau misalkan kita buka usaha yang mungkin kurang diminati untuk saat ini itu pasti tidak akan dilirik gitu kan sama konsumen gitu. Jadi
Ini siklus, ikuti alur tren dan alur perekonomian saat ini. Lalu ada modal kerja darurat. Nah, ini ada juga yang darurat. Maksudnya nih, modal kerja yang dipakai sewaktu-waktu tuh dibutuhkan. Misalkan apa, untuk bayar apa. Misal untuk bayar biaya yang tak terduga. Misalkan mungkin tadinya kita udah rencanain kita beli bahan baku sekian juta, misalkan 2 juta untuk membuat bakso. Misalkan ternyata ada biaya tak terduganya dalam pembuatan bakso. Misalkan untuk butuh apa nih? Misalkan butuh toppingnya, misalkan kan ada tuh sekarang bakso yang dimodifikasi. Nah itu biasanya nanti kita akhirnya mengeluarkan modal kerja darurat yang sewaktu-waktu itu di luar dari anggaran. Seperti itu. Jadi materi kali ini laporan keuangan kinerja usaha retail yang termasuk ada neraca, laporan laba rugi, modal kerja. Ya, ini contoh-contohnya, ini dan ini. Sekian pertemuan pada pagi hari ini. Nanti kalian lihat di YouTube channel sekolah, mapelnya pengelolaan bisnis retail. Dari pertama itu kalian lihat materi apa yang Ibu Arna sudah kasih. Nanti Ibu Arna lihat di situ yang berkomentar berapa orang, itu akan menandakan absensi atau kehadiran kalian. Kalau misalkan tidak ada, ya berarti Ibu anggap tidak hadir di mapel pengelolaan bisnis retail. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.